Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah kawan-kawan kasadonyo yang tergabung dalam alumni SMA 4 Padang angkatan 95 di mana saja berada. Pada kesempatan sebelumnya awaklah mengaji sakit tentang bahwasanya kehidupan ko Allah nan punya. Dan sampai kini tidak ada seorang lado yang mengaku punya selain Allah. Hanya Allah nan mengaku punya seorangnya, berarti yo Allah nan punya ma. Dan awak setuju tentang itu. Baitu pula orang-orang nan hidup sebelum awak. Ketika ditanya sia nan telah menciptakan langit je bumi, yang meninggikan langit tempat tiang, yang menabian matahari dan menenggelamkannya kembali, sia nan menghiasi langit dengan bintang-bintang, yang menancapkan gunung-gunung nan tinggi dan yang menjulang, dan siap pula yang membentangkan lautan dan menghiasinya jo ikan-ikan nan beragam. Siana mengamparkan bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menggerakkan awan dan menurunkan hujan, dan siap pula yang bergilirkan siang jo malam, dan yang menghidupan manusia dan hewan serta apa yang ada di dalamnya. Maka inyo jawabnya Allah. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya seluruh yang ada dan yang hidupku termasuk awak basamu adalah hamba di hadapannya atau makhluk ciptaannya. Jadi mengawak di duian itu hak bagi Allah. Tidak bisa awak ikut campur. Tapi nan jaleh bana mengawak di duian salah satunya untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Bentuk pengabdian tu mengarajon suruh mantian tagah, mengarajon yang diperintah dan meninggalkan nan dilarang Allah. Amboraso sampai di siko bisa awak pahami bahasamu. Kini bawa disuruh atau diperintah mengerajon sesuatu atau dilarang. Sementara Allah Maha Kuasa dan Maha Sagalo-galonya dan tidak butuh apa-apa. Kan itu jadi pertanyaannya. Nanjale bana perintah dan larangan ko bukan untuk Allah, melainkan untuk diri kita surang-surang. Tapi sungguh pun baitu tentu ada penjelasannya. Dan itulah yang akan kita coba bahas pada kesempatan kali ini ko. Tapi sebelumnya tentu awak harus mengenal kehidupan dan diberikan Allah ko terlebih dahulu. Sehingga baru bisa jaleh de awak manga awak kok disuruh dan mengapulu awak kok dilarang. Baiklah kawan-kawan, kehidupan adalah sebuah misteri ilahi. Di balik misteri ada kebenaran yang tersembunyi. Bagai malam yang diselimuti kegelapan, Allah terbitkan mentari yang menyinari, membawa cahaya terang menerangi kehidupan ini, membuang kegelapan dan menampakkan kenyataan. Dan mentari itulah Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan pembawa kebenaran, sebagai pedoman dan petunjuk hidup di dalam kehidupan ini. Kehidupan terdiri dari dua sisi,
ada baik dan buruk, ada benar dan salah. Keduanya bukan hanya sekedar untuk diperintah dan dilarang saja, tapi ada hikmah di balik keduanya yang harus kita pahami, sehingga kita bisa mengerti. Setelah mengerti, maka tiada lagi arti perintah dan larangan, karena telah menjadi sebuah kesadaran diri. Tidak perlu disuruh-suruh ledo. Dan pada saat itulah kita baru bisa merasakan kebebasan di dalam hidup dan kehidupan ini. Untuk memudahkan pemahaman, kita coba magih perumpamaan. Kita perumpamaan kehidupan ko dan apa yang ada di dalamnya, bagaikan HP Android yang ada di tangan kita masing-masing kini. Setiap kita mendapat HP nan samu, yaitu kehidupan nan samu dari Tuhan nan samu, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah namun. Seiring HP diagih diturunkan pula buku petunjuk sebagai pedoman, ikon yang disebut dengan Al-Quran. Seiring awak di duian atau diagih hidup, diagih pula buku petunjuk sebagai pedoman hidup. Baik itu petunjuk pemakaian, cara penggunaan hidup yang baik, perawatan hidup agar hidup kau tetap baik, maupun perbaikan jika terjadi kerusakan. Dan untuk menarangan buku petunjuk kau atau mencontohannya, diutuslah seorang rasul sebagai utusan dan sebagai contoh tauladan dan ikutan di dalam kehidupan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini kanlah jaleh dia waktu untuk mampagunuan HP ko sarato membuka aplikasi-aplikasi nanado di dalamnya, alahnya tunjuan caronyo dek Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurang ampe balik abad nan lampau. Walaupun Nabi Muhammad ko alah mati atau tiada kini, tapi Rasulullah ko alah meninggal dua pusako hidup kawak kasadonyo, termasuk dua orang-orang nan hidup kemudian, yaitu Al-Quran dan sunnah beliau sendiri. Dek karano lah lamo, tentu banyak nan lupuk. Dek karano lamo lah baragam pulo, tentu banyak nan ragu. Jadi bak pepatah orang awak Minangkabau, kok ingin mendapat air jernih atau air barasih nan bisa ka diminum nan kamalap penawi iyo mambi air di hulunya, atau kok sasek di jalan baliklah kapang ka jalan, kan baitu. Balik awak kepada Allah dan Rasulnya, dan iko pulo nan dimokasui dengan mambi air di hulunya. Karena posisi awak hidup kini ko umpama lah tibo di Muaro. Caliaklah Muaro Padang, Muaro Panjalinan, Muaro Kasang, dan Muaro-Muaro lainnya yang ada di kota Padang ko ndak ada nan barasih dato jani airnya do. Lah karuah salah ya. Alah tercemar, alah bercampur jo sampah, sarok manyarok, limbah pabrik, ciri dan kotoran lainnya. Aiko nan awak mandian dan nanlah awak minum kini, bah ndak kabasarang penyakit, ndak ada rasa lama hidup warason lain. Jadi kalau begitu bah caronyo lain. Kalau sakit awak tentu awak berubek, kama awak berubek. Kalau sakit di badan ke rumah sakit, kalau sakit hidup tentu awak pai ke Tuhan nan maha hidup dan yang maha menyembuhkan nan kamanyegaan. Seiring jodoa nan awak panjatkan ketika duduk antara dua sujud waktu sholat atau sembahyang. Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku,
dan angkatlah derajatku. Berilah aku rezeki dan berilah aku petunjuk, dan berilah aku kesehatan dan kesembuhan, dan ampunilah kesalahan-kesalahanku. Jadi anan diperintahkan kawak oleh Tuhan disamping sebagai resep untuk membuat rasu hidup lama, juga sebagai ube untuk penyakit nanado di dalam dado kita masing-masing. Cuma namanya ube tu gak pahit sakit. Tapi kalau wak lah tahu tu ube kan tak jadi masalah. Sama jawabnya tadi. Bah aku bermasalah awak dua peko karena awak belum tahu cara pemakaiannya dan membuka segala aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Ditambah pulo HP ko lah rusak pulo, ikonan makin bedo. Jadi kesimpulannya yang dapat awak ambil dari pembahasan awak kini ko, yang pertama, awak diperintah dan dilarang oleh Allah membuat sesuatu di dalam kehidupan ko yang tertuang dalam bentuk syariat Islam yang telah diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan dan contoh teladan agar awak selamat hidup di dunia sampai ke akhirat. Dan dapat pula awak merasuan kehidupan lama tu balik seperti kehidupan surga sebagaimana nan pernah dirasuan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa dahulunya. Di samping itu syariat ko juga sebagai obat untuk awak jika awak dalam keadaan sakit atau demam. Baiklah kawan-kawan, untuk sementara singantulah dulu. Di kesempatan lain insya Allah awak sambung balik. Lebih dan kurang ambo mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.